Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa selawat dan salam marilah kita senantiasa hadiahkan pula buat junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua, izin saya Arif Haji Fantara NIM 2010842013. Di kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya berjudul Analisis Implementasi Perspektif Pengutamaan Gender atau PUG dalam belanja urusan pemberdayaan perempuan perlindungan anak atau P3A di Dinas P3AP 2KB Kota Padang. Dalam skripsi ini saya dibimbing oleh Bapak Muhammad Ihsan Kabula SIP MPA sebagai pembimbing pertama dan Ibu Lila Wahyuni SAP MAP sebagai pembimbing kedua. Latar belakang penelitian ini berangkat dari RPJMN tahun 2020-2024. Bappenas mencatat bahwa masih terdapat sejumlah persoalan mendasar terkait pelaksanaan perustamaan gender dalam rangka mendorong, mencapai, dan mewujudkan kesetaraan gender, baik bersifat strategis mencakup kebijakan, peranti analisis, komitmen, dan dukungan politik, maupun teknis mencakup pemahaman konsep dan isi gender, manfaat perustamaan gender, kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta penyediaan dan pemanfaatan data gender itu sendiri. Untuk itu, sebagai arah kebijakan dan strategi peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, kementerian lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan pemerintah desa diminta untuk menindaklanjuti kembali pelembagaan pelaksanaan perustamaan gender dan penguatan perencanaan penganggaran responsif gender atau PPRG. Dalam posisi ini, pemerintah provinsi kabupaten kota dalam rangka menyikapi arah kebijakan dan strategi tersebut memiliki andil yang penting, mengingat dalam pelaksanaan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kesempatan lebih besar dalam mengatur anggaran daerah secara kreatif dan responsif dan membawa pelayanan publik lebih dekat kepada masyarakat. Melalui kanal inilah kemudian perustamaan gender atau PUG yang tampak bersifat abstrak dapat diwujudkan secara konkret sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan masalah di daerah. Di sini kemudian peneliti akan melihat kontekstualisasinya di dalam pemerintah Kota Padang. Adapun pemilihan daerah lokus Kota Padang didasari oleh adanya fenomena empiris. Pertama, pencapaian IPG atau Indeks Pembangunan Gender relatif bergerak stagnan dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Adapun pada tahun 2023 dan 2024 tidak mencapai target IPG sebagaimana perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Padang tahun 2019-2024. Kedua, tidak diterimanya Anugerah Parahita Eka Praya atau APE tahun 2023. Ketiga, belum optimalnya pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif gender atau PPRG, serta belum maksimalnya pelayanan dalam perlindungan hak perempuan dan anak. Keempat, belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak anak dan kurang memadainya anggaran pendukung kegiatan pemenuhan hak anak atau PHA. Adapun kemudian yang menjadi fokus di sini adalah pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau P3A, di mana dalam perubahan RPJMD Kota Padang tahun 2019-2024 disebutkan wajib menjadi perhatian pemerintah Kota Padang dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender. Dalam hal ini kemudian urusan P3A menjadi urusan yang diampu oleh Dinas P3AP 2KB Kota Padang. Melihat pada fenomena teoritis terkait dengan urusan P3A, yang pertama adalah sisi input atau masukan keuangan pada dasarnya relatif memadai untuk teknis kegiatan. Secara numerik, alokasi belanja untuk urusan P3A cenderung tampak menurun berdasarkan pada APBD Kota Padang tahun 2022 sampai 2024. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan maupun subkegiatan belum dipahaminya secara utuh outcome atau hasil yang ingin dicapai dari setiap kegiatan sehingga masih terdapat kesulitan dalam merealisasikan sasaran program.
Untuk itu kemudian dirumuskan masalah penelitian bagaimana implementasi perspektif perustamaan gender dalam belanja urusan P3A di Dinas P3A P2KB Kota Padang. Adapun tujuan penelitian ini adalah menggambarkan dan menganalisis implementasi perspektif perustamaan gender dalam belanja urusan P3A di Dinas P3A P2KB Kota Padang. Adapun untuk manfaat penelitian terdiri dari dua, secara teoritis dan akademis. Secara teoritis atau akademis dan secara praktis seperti terlihat sebagai berikut. Beberapa studi penelitian relevan yang digunakan adalah yang pertama dari Asep Nur Hidayatullah tahun 2018 berjudul Analisis Anggaran Responsif Gender dalam APBD Kabupaten Tuban tahun anggaran 2014-2016. Kedua, Mirza Hafizati Syarifah Adlina tahun 2018 berjudul Perencanaan Anggaran Responsif Gender dalam APBD Provinsi Banten tahun 2016. Ketiga, dari Intan Kusumaning Tias tahun 2019 berjudul Analisis Anggaran Responsif Gender, Studi Alokasi Anggaran Responsif Gender dalam Anggaran Kesehatan Kabupaten Malang tahun 2016-2017. Keempat, dari Ahmad Misbahul Hasan, Beta Andriah, dan Andi Misbahul Pratiwi tahun 2019 berjudul Analisis Anggaran Responsif Gender pada Program Perlindungan Sosial di Indonesia, Studi Kasus di 2 Kabupaten dan Kota. Kelima, dari Novela Rasmi tahun 2020, Implementasi Kebijakan Perustamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman. Untuk landasan teori, di sini peneliti menggunakan kerangka fungsional dari Dian Elson mencakup 4 aspek atau fokus. Yang pertama input atau masukan keuangan, kedua aktivitas atau kegiatan, ketiga output atau keluaran, dan keempat adalah impact atau dampak. Kemudian definisi konsep yang digunakan di sini adalah yang pertama adalah belanja daerah, yakni kewajiban keuangan yang timbul karena jalannya pemerintahan. Adapun merujuk pada Permendagri nomor 77 tahun 2020, merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah pada satu periode anggaran. Belanja daerah memiliki beberapa jenis, yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Kemudian perustamaan gender atau PUG merupakan pendekatan, strategi, sarana untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam semua aspek atau proses pembangunan dengan tujuan mendorong dan mencapai kesetaraan gender. Di sini konsepsi perustamaan gender yang dilihat peneliti adalah konsepsi perustamaan gender 2 jalur, yakni sebagai suatu pendekatan dan sebuah strategi pemberdayaan. Kemudian, anggaran responsif gender atau ARG merupakan alokasi anggaran yang mengakomodasi kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Fundamennya dilakukan dengan analisis gender dalam program atau kegiatan pembangunan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan atau tindakan yang proporsional. Adapun implementasi anggaran yang responsif gender dapat mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan setara bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Untuk metode penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan format deskriptif, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama atau key instrumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposif dan keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber. Adapun untuk teknik analisis data digunakan model interaktif dari Miles dan Haberman, di mana analisis data dimulai semenjak pengumpulan data dan kemudian masuk pada proses reduksi data, penyajian data, dan kemudian kesimpulan dengan menarik atau memverifikasi kesimpulan atau temuan. Unit analisis adalah lembaga yakni Dinas P3A P2KB Kota Padang. Selanjutnya adalah temuan dan analisis data. Di sini peneliti untuk memudahkan melihat keterkaitan pada gender maupun kesetaraan gender membagi poin-poin program pada urusan P3A dalam sifat atau kategorinya secara pelembagaan kesetaraan gender, umum dan juga spesifik. Untuk pelembagaan kesetaraan gender pada program urusan P3A itu terdapat 2 program, yaitu program perustamaan gender dan program pengelolaan sistem data gender dan anak. Berdasarkan pada variabel penelitian yang telah dioperasionalkan dari kerangka fungsional Elson, variabel pertama adalah input, yakni masukan keuangan. Dalam hal ini adalah anggaran yang direncanakan
dan direalisasikan. Pertama, dilihat terlebih dahulu untuk belanja kategori pelembagaan kesetaraan gender pada program perustamaan gender dan program pengelolaan sistem data gender dan anak. Untuk kedua program ini, rencana anggaran dalam RKPD, kemudian dana yang disetujui dalam APBD, penyesuaian dalam perubahan APBD, realisasi dan presentasinya dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan pada hasil wawancara dan juga analisis dokumen, anggaran atau dana untuk kedua program pada dasarnya mencukupi untuk pelaksanaan teknis kegiatan. Namun, khusus dalam program perustamaan gender, pihak dinas memerlukan dukungan lebih akibat keterbatasan kompetensi SDM internal dalam rangka sosialisasi maupun pelatihan. Kendati pada akhirnya, anggaran yang telah tersedia pun cenderung belum digunakan dalam area yang strategis atau optimal. Dapat dilihat misalnya di tahun 2023 realisasi anggarannya sebesar 87,95%, tetapi kemudian menurun di tahun 2024 dengan hanya terrealisasi 74,79%. Kemudian pada variabel kegiatan atau aktivitas dengan indikator utama pelaksanaan rencana kegiatan. Pada program perustamaan gender, kegiatan utamanya adalah pelembagaan perustamaan gender pada lembaga pemerintah dengan kegiatan utama adalah advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG dan juga PPRG. Pelaksanaan kegiatan ini belum memadai dalam mencapai kesetaraan gender pada tataran konseptual. Hal ini disebabkan oleh pertama, belum sinergisnya kapasitas teknis tim driver, kedua, masih kurangnya partisipasi dan penerimaan kepala OPD, partisipasi dalam hal sosialisasi perustamaan gender, dan penerimaan terhadap kesetaraan gender itu sendiri. Ketiga, skema rotasi SDM serta belum merata dan kuatnya pemahaman atau keyakinan focal point PUG dalam memfasilitasi atau mengakomodasi kegiatan atau subkegiatan terkait program yang dapat responsif gender di OPD bersangkutan. Terakhir, belum begitu prioritasnya PUG dan PPRG dari OPD pelaksana teknis, yakni Dinas P3AP 2KB Kota Padang. Adapun untuk program pengelolaan sistem data gender dan anak dengan kegiatan utama pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data dengan subkegiatan utama penyediaan data gender dan anak belum berjalan optimal. Ketersediaan data terpilah belum tersedia lengkap dan masih terdapat kelemahan dalam pemahaman pentingnya penggunaan dan akurasi data dalam perencanaan. Selanjutnya pada variabel keluaran atau output, secara keseluruhan belum sepenuhnya memadai dalam kontribusi secara konseptual terhadap kesetaraan gender. Pada indikator kuantitas, terjadi fluktuasi pelaporan GAP dan GBS dari OPD. Kemudian dari indikator kualitas, ketidaksesuaian analisis gender dalam GAP yang dibuat oleh OPD, dan keterbatasan cakupan pengawasan pelaksanaan PPRG dan implementasi ARG oleh Inspektorat Kota Padang. Dari indikator ketepatan waktu, terdapat hasil positif atau kepatuhan dalam pelaporan pelaksanaan PUG dan PPRG dalam portal KSP. Dari indikator biaya untuk program perustamaan gender, sebagian besar biaya digunakan untuk makan, minum, dan snack untuk agenda rapat, sosialisasi dan bimbingan teknis, serta honorarium narasumber. Adapun untuk program data gender dan anak, sebagian besar biaya digunakan untuk alat tulis kantor dan juga honorarium tim pelaksana dan sekretariat tim pelaksana penyediaan buku profil gender dan anak. Adapun untuk variabel dampak atau impact, indikator hasil aktual, presentasi ARG cenderung meningkat namun belum memenuhi target 10% selama tahun 2021 sampai 2023. Adapun presentasi ARG lebih dari 10% baru tercapai di tahun 2024. Kontribusi untuk data gender dan anak dari OPD masih belum maksimal. Kemudian indikator kesesuaian. Terdapat replikasi dan transfer pengetahuan terkait isu gender dan juga PUG pada personel sebagai unsur penggerak birokrasi. Namun tidak diterimanya AP tahun 2023 menandai bahwa jejaring koordinasi OPD penggerak masih belum terbangun dengan sinergis dan kokoh. Kemudian belum terbentuk hubungan simbiosis yang kuat dan signifikan dari pelaksanaan PPRG terhadap kegiatan dan subkegiatan pada program kategori umum dan spesifik, termasuk arah program, kegiatan maupun subkegiatan pada urusan P3A itu sendiri. Kemudian
dibahas untuk belanja kategori umum dan spesifik dalam urusan P3A yang mencakup 5 program pemberdayaan perempuan bersifat spesifik, program perlindungan perempuan bersifat spesifik, program peningkatan kualitas keluarga bersifat umum, program pemenuhan hak anak bersifat spesifik, dan program perlindungan khusus anak bersifat spesifik. Mengenai anggaran yang direncanakan dan direalisasikan dapat diperhatikan dalam tabel yang telah disajikan. Secara umum dari keseluruhan program dan juga sub kegiatan terkaitnya pada dasarnya telah dilaksanakan dengan baik, di mana rata-rata untuk realisasi anggarannya adalah di atas 93%. Adapun pada salah satu sub kegiatan untuk program perlindungan perempuan, realisasinya hanya sebesar 54,62%. Hal ini disebabkan oleh penggunaan anggaran sesuai dengan permintaan. Namun, dari hasil analisis dan juga wawancara, pada dasarnya terdapat anggaran yang belum memadai atau belum sepenuhnya memadai untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan maupun subkegiatan, terutama dalam program perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak, termasuk juga dalam program pemenuhan hak anak. Untuk variabel kegiatan atau aktivitas, pada program pemberdayaan perempuan dilaksanakan kegiatan pemilihan wanita inspiratif dan wanita tangguh. Adapun dalam agenda gabungan organisasi wanita atau GOW, dilakukan pelatihan kewirausahaan kuliner, pelatihan keterampilan menjahit, serta dilakukan pertemuan bulanan GOW. Kemudian di agenda DWP atau Dharma Wanita Persatuan dilakukan pelatihan makeup class, pelatihan public speaking, dan juga agenda bulanan rapat serta peringatan ulang tahun DWP. Pada program perlindungan perempuan, dilaksanakan kegiatan sosialisasi penyediaan layanan pengadu masyarakat bagi perempuan korban kekerasan, penjangkauan dan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan, penyediaan rumah aman, penyediaan tenaga kesehatan, psikolog, dan juga tenaga ahli. Di sini, unit teknis pelaksana untuk perlindungan perempuan adalah P2TP2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Untuk program peningkatan kualitas keluarga, dilaksanakan kegiatan agenda PKK dalam hal pengembangan kelompok kerja PKK atau peningkatan kesejahteraan keluarga, desa wisma, dan posyandu atau pos pelayanan kesehatan terpadu. Kemudian dalam program pemenuhan hak anak atau PHA, dilaksanakan kegiatan sosialisasi KHA atau konvensi hak anak dan penginputan data untuk kota layak anak atau KLA. Terdapat juga sosialisasi dan penyediaan layanan konseling melalui Puspagaba Samu Kota Padang. Kemudian sosialisasi pembentukan serta pembinaan sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, masjid ramah anak, forum anak kecamatan, pembentukan APSAI atau asosiasi perusahaan sahabat anak Indonesia, serta sosialisasi pelopor dan pelapor atau 2P. Terdapat juga pelatihan capacity building bagi forum anak, pelatihan kreativitas dan kampanye forum anak, serta pemilihan wali kota cilik. Pada program perlindungan khusus anak, meliputi kegiatan sosialisasi dan pendampingan perangkat daerah untuk pencegahan kekerasan terhadap anak dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Terdapat juga sosialisasi penyediaan layanan pengaduan bagi anak korban kekerasan, jasa penyuluh atau pendamping, serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus. Kemudian sosialisasi dan pelatihan implementasi manajemen kasus kekerasan terhadap anak dan penyediaan layanan spesifik mencakup penjangkauan, pendampingan, dan pemulihan korban kekerasan terhadap anak, di mana unit teknis untuk perlindungan khusus anak sama dengan perlindungan perempuan yakni P2TP2A. Terakhir juga terdapat pelaksanaan dan pelatihan manajemen dan penanganan kasus bagi aktivis PATBM, yakni perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang tersebar di 104 kelurahan sekota Padang. Kemudian pada variabel keluaran atau output, secara kuantitas, target dan realisasi secara formal terpenuhi. Tetapi Elson, Bapak Ibu dan kawan-kawan semua mengingatkan bahwa perlu melihat spesifikasi atau identifikasi data relevan. Di sini peneliti melihat untuk spesifikasi melalui unit biaya. Spesifikasi dalam hal unit biaya adalah per item. Pada program pemberdayaan perempuan, di kegiatan pemilihan wanita tangguh dan wanita inspiratif, unit biayanya adalah yang dominan adalah hadiah perlombaan, jasa panitia, perjalanan dinas untuk transportasi peserta 40 orang yang merupakan kandidat
wanita tangguh dan wanita inspiratif. Untuk agenda GOW, unit biaya terbesar adalah kursus pelatihan, barang atau bahan pelatihan, serta makanan dan minuman rapat. Adapun untuk kegiatan DWP, unit biaya terbesar adalah bimbingan teknis untuk pelatihan public speaking dan peringatan ulang tahun DWP, perlengkapan dinas atau baju DWP sebanyak 28 setel, serta barang atau alat pelatihan makeup class untuk 20 orang. Pada program perlindungan perempuan, untuk kegiatan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan, unit biaya terbesar adalah jasa tenaga penyuluh atau pendamping non-ASN sebanyak 2 orang, diikuti perjalanan dinas. Di sini transportasi, penjangkauan dan pendampingan kekerasan terhadap perempuan, serta sosialisasi kepada masyarakat. Pada kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, unit biaya terbesar ada pada perjalanan dinas. Di sini penjangkauan dan pendampingan korban, makanan dan minuman aktivitas lapangan, makanan snack untuk korban dan juga pendamping, serta sewa bangunan, dalam hal ini rumah perlindungan. Untuk program peningkatan kualitas keluarga, kegiatan pengembangan Pokja PKK, unit biaya terbesar ada pada makanan dan minuman rapat, diikuti perjalanan dinas, dalam hal ini transportasi peserta BIMTEK Dasawisma, gerakan PKK tingkat kota dan tingkat provinsi, kegiatan Gebiar PKK, diikuti dengan makanan minuman aktivitas lapangan untuk Gebiar PKK, Jambore PKK tingkat provinsi, penilaian lapangan lomba Dasawisma, gerakan PKK, Posyandu tingkat kota dan provinsi. Adapun untuk program pemenuhan hak anak atau PHA dan program perlindungan khusus anak dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya untuk variabel dampak atau impact. Pada hasil aktual, target dan ketetapan realisasi secara formal terpenuhi, tetapi spesifikasi dan identifikasi data relevan kembali diperlukan. Alasan mencatat bahwa tautan antara output atau keluaran dan dampak seringkali atau dapat tidak pasti dan juga kompleks. Di sini kemudian mengenai aspek dampak digambarkan atau dilihat secara umum dalam hal kesesuaian, konsekuensi atau perubahan dari pelaksanaan program atau kegiatan dalam mendorong atau mewujudkan kesetaraan gender. Pada program pemberdayaan perempuan, terdapat potensi kesetaraan gender melalui bentuk mandirian ekonomi perempuan, tetapi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan justru menonjolkan apresiasi dan penghargaan pada perempuan sebagai simbol ketangguhan, penyediaan ruang bagi peran reproduktif perempuan, dan penguatan kompetensi ekspresif dan praktis perempuan sebagai ibu dan juga istri. Pada program peningkatan kualitas keluarga, terdapat akses representasi perempuan dan laki-laki, tetapi karena kecenderungan konsentrasi anggaran dan kegiatan untuk agenda perlombaan, menimbulkan kesenjangan dalam aspek pokok menyangkut perluasan keterlibatan masyarakat, peran aktif kecamatan dan kelurahan, keterlibatan pihak ketiga, dan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan PKK. Pada program pemenuhan hak anak atau PHA, poin penting adalah terkait dengan pemenuhan aspek hak-hak anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Belum dapat optimal dan belum terbentuk forum kolaborasi dalam rangka pemenuhan hak anak. Sebab, kalau kita lihat dari capaian predikat Kota Layak Anak di tahun 2023 itu mendapat kategori utama, tapi kemudian turun di kategori India pada tahun 2025. Kemudian untuk program perlindungan perempuan dan program perlindungan khusus anak mencakup dengan hak perempuan dan hak anak untuk mendapat rasa aman dan perlindungan akibat dari tindakan kekerasan dan juga layanan secara komprehensif. Belum optimal untuk dilakukan sebab upaya pencegahan belum sepenuhnya didukung anggaran dan cenderung dilakukan secara terbatas. Adapun dalam hal layanan, karena adanya keterbatasan SDM secara kuantitas menjadi penghambat krusial yang menghambat optimalisasi atau maksimalisasi pelaksanaan layanan. Kapasitas lembaga P2TP2A perlu beralih status menjadi UPTD PPA yang memiliki komposisi struktur organisasi yang lebih ideal dan mumpuni untuk pencegahan dan pelayanan yang lebih maksimal. Adapun sebagai kesimpulan dari penelitian mengenai implementasi perspektif PUG dalam belanja P3A di Dinas P3A P2 KB Kota Padang,
pada dasarnya belum sepenuhnya memadai untuk mendorong potensi dan dampak dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender. Dari belanja kategori pelembagaan kesetaraan gender terlaksana secara parsial, di mana program perustamaan gender, pelaksanaan PUG dan PPLG itu masih fokus dengan membangun dan menyelaraskan kapasitas teknis dalam aransemen implementasi, tim driver, focal point, analisis gender, mekanisme, aturan, dan lain sebagainya. Pada program sistem data gender dan anak, masih fokus pada penyediaan data gender dan anak yang masih belum optimal, belum pada sisi pemanfaatannya. Kemudian, belum terbentuk hubungan simbiosis yang kuat atau signifikan dari PPLG terhadap arah program atau kegiatan dan subkegiatan terkait yang bersifat umum maupun spesifik. Selanjutnya, belanja kategori umum dan spesifik dalam urusan P3A juga belum mengakomodasi potensi atau dampak signifikan dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender. Secara umum, pada program bersifat umum, program peningkatan kualitas keluarga disebabkan karena konsentrasi kegiatan maupun anggaran dalam agenda perlombaan. Kemudian untuk kategori spesifik, program pemberdayaan perempuan bersifat instrumental atau apresiasi dan penghargaan atas peran gender yang simbolis, reproduktif, dan ekspresif. Pada program pemenuhan hak anak atau PHA, dukungan anggaran dan cakupan kegiatan belum memadai serta arah implementasi kegiatan yang kurang strategis. Pada program perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak, dukungan anggaran dan cakupan kegiatan belum memadai serta arah implementasi belum optimal akibat terbatasnya ketersediaan SDM dan kapasitas lembaga pelayanan perlindungan perempuan dan anak P2TP 2A yang dirasa perlu beralih menjadi UPTD PPA. Dan pada akhirnya, penerapan PPLG dan capaian ARG dipengaruhi oleh aktor-aktor dan proses-proses dalam manajemen keuangan daerah. Potensi, arah dan dampak untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam implementasi ditentukan oleh strategi, jenis atau bentuk kegiatan, serta ketersediaan dan mobilisasi sumber daya anggaran, manusia, dan material yang memadai. Tidak ada pendekatan one size fits all untuk kesetaraan gender. Untuk itu, isi atau substansi program kegiatan, sasaran atau target, dan indikator yang jelas dan spesifik diperlukan ketika ingin menerjemahkan atau mengintervensi suatu program atau kegiatan agar responsif gender. Sebagai saran dan rekomendasi, pertama dalam upaya mengoptimalkan PPLG dapat dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi atau LSM. Dinas juga dapat menghadirkan inovasi berbentuk website untuk diseminasi informasi serta pelaporan GAP dan GBS OPD. Kemudian pelibatan lebih banyak personel OPD dan penambahan sesi sosialisasi dan pelatihan dapat menjadi pilihan apabila dimungkinkan. Kemudian kedua, pelampiran GBS saat pembahasan LKS KPD antara TAPD dan DPRD apabila dimungkinkan dapat dilakukan untuk meminimalisir pemotongan anggaran. Ketiga, dalam pengelolaan sistem data gender dan anak, Dinas perlu membagi perhatian pada pemanfaatan basis data gender dan anak untuk dirumuskan strategi intervensi secara sektoral maupun kolaborasi lintas sektor. Keempat, program perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak, Dinas perlu mengupayakan agar UPTD PPA segera terbentuk karena memiliki struktur dan cakupan lebih ideal dibandingkan P2TP 2A dalam rangka fasilitasi pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang lebih maksimal. Terakhir, rencana dan pelaksanaan program kegiatan dan subkegiatan dalam rangka penyediaan layanan perlu meninjau dan mempertimbangkan arah outcome atau hasil yang hendak dicapai sehingga dapat membawa daya manfaat yang lebih strategis termasuk dalam mendorong kesetaraan gender. Mungkin sekian Bapak Ibu dan kawan-kawan semua. Apabila ada salah kata dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.